Hey ya guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun, melainkan hanya sebuah video beropini biasa ya. Oke, di dunia ini siapa sih yang gak punya sosmed zaman sekarang? Pasti punya, setidaknya ada satu, yaitu Facebook atau WhatsApp, Twitter, IG, pokoknya semuanya pasti memiliki satu sosmed setidaknya. Yang pertama, saya ingin membahas cara kita bijak dalam menggunakan aplikasi tersebut, sosial media tersebut. Yang pertama, bagaimana cara kita update status? Memposting sesuatu di sosmed kita, entah itu di IG, Twitter, WhatsApp maupun Facebook. Ada baiknya jika kita mengajukan pertanyaan sebelum mengupdate something, entah itu berupa video ataupun berupa foto. Seperti misalnya, sebenarnya untuk apa sih saya memposting hal tersebut? Apakah ada gunanya jika orang-orang membacanya? Apakah orang-orang bisa terhibur jika saya memposting hal tersebut? Atau bahkan tidak ada gunanya sama sekali jika kita memposting hal tersebut. Tidak ada sangkutannya dengan hidup seseorang. Entah kita memposting tersebut ataupun tidak memposting tersebut, tidak ada pengaruhnya untuk hidup seseorang. Atau bahkan jauh di lubuk hati kita justru mengupload hal tersebut untuk pamer. Entah itu pamer kekayaan, kecantikan yang bilang saya glowing, putih, apapun dan segala macam. Nggak ada yang tahu. Jadi untuk bijak dalam update status itu sebaiknya kita mengajukan pertanyaan tadi. Untuk apa saya memposting hal tersebut? Even me, saya selalu seperti itu jika ingin memposting sesuatu. Jika saya memposting foto misalnya, untuk apa saya memposting fotoku sendiri? Apakah berguna untuk orang-orang atau justru tidak ada gunanya sama sekali? Jadi jika saya sadar saat itu juga, misalnya saya terlanjur untuk memposting hal tersebut, jika saya sadar mungkin saya langsung auto hapus hal tersebut, updatean tersebut. Tapi jika saya hilaf, hal tersebut bisa berlarut-larut sampai berjam-jam tinggal di kolom status saya, menjadi status dan kemudian dilihat oleh orang-orang yang banyak. Juga kadang kita tuh kayak memposting sesuatu untuk hal-hal tertentu, misalnya menyinggung seseorang, menyinggung pihak-pihak tertentu. Syukur kalau pihak yang disinggung itu merasa. Jika tidak, bagaimana? Bisa jadi ada orang yang terlalu baper dengan status orang-orang. Baca status si A, ini jangan-jangan untuk saya. Baca status si B, jangan-jangan ini untuk saya. Gimana tuh? Lagian ya teman-teman, tidak ada salahnya jika kita bertanya terlebih dahulu pertanyaan itu. Itu juga demi kebaikan kita sendiri. Kita terlalu boros kuota jika memposting hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak ada gunanya sebenarnya. Jadi silahkan dipertimbangkan apa yang saya bicarakan tadi. Nah, second point adalah bagaimana cara kita menyikapi updatean seseorang. Sebaiknya, saran saya, just read. Maksudnya hanya dibaca untuk sekedar pengisi waktu mungkin, untuk juga mengetahui apa sih statusnya si A, apa sih statusnya si B. Hanya sekadar sebatas itu ya guys. Kemudian yang kedua, jika status teman kita misalnya berupa himbauan yang baik, baiknya kita implementasikan, aplikasikan kehidupan kita sehari-hari, atau bahasa gaulnya tuh muhasabah diri. Perbaiki diri masing-masing, ya kan? Kalau misalnya tentang harus menutup aurat bagi perempuan yang Islam, ya itu baik, seperti hal tersebut itu baik. Jadi kita harus filter juga apa yang harus dibaca dan apa yang harus tidak penting untuk dibaca. Next, jangan sampai kita baper online. Misalnya, kita sedang berada di fase tidak baik-baik saja dengan teman kita misalnya. Kemudian teman kita ini tiba-tiba mengupdate status, toh. Terus kita merasa,
ini untuk saya atau bukan sih? Pasti jika kita merasa karena kita sedang berada tidak baik-baik saja hubungannya dengan si dia. Jadi jangan sampai hal tersebut terjadi ya guys, karena baper online itu sebenarnya nggak baik. Aku merasa hal tersebut ditujukan untuk kita, dan ternyata faktanya sebenarnya itu bukan untuk kita sama sekali. Kemudian next, jika yang diupdate seseorang berupa fakta something, telusuri dulu bagaimana kebenarannya, karena jangan sampai Anda dan semuanya mempercayai hoax. Dan juga tanyakan kepada orang yang mempost hal tersebut misalnya, atau ke orang lain, apakah hal tersebut benar-benar terjadi, atau justru beliau juga repost, retweet hal tersebut dengan tanpa mengetahui fakta dan kebenaran dari hal yang di-upload tersebut. Nah, yang pertama tadi bagaimana cara kita mengupload status. Yang kedua, bagaimana cara kita membaca status seseorang. Yang ketiga, terakhir, bagaimana cara kita men-share hal yang ingin kita share misalnya. Pikirkan sekali lagi jika ingin share something. Kan kadang tuh kita kayak buka Twitter, terus ada kata-kata bagus, screenshot, cekret, upload, retweet, atau repost di sosial media. Kembali lagi di poin pertama, pikirkan apakah hal yang kita screenshot itu baik, ada gunanya, atau bahkan tidak ada gunanya sama sekali. Misalnya nih contoh, status tentang pandemi lockdown. Apakah hal tersebut benar-benar terjadi? Kemudian jika benar-benar terjadi, kita bisa men-share-nya. Tapi jika tidak, bagaimana? Jadi kita harus memikirkan hal-hal yang ingin di-share, apakah ada gunanya atau bahkan tidak ada gunanya sama sekali. Apakah bermanfaat untuk seseorang di luar sana yang membacanya. Itulah tadi ketiga cara. Bagaimana cara kita untuk membijak dalam menggunakan sosmed. Mungkin bisa dipertimbangkan apa yang saya katakan. Jika tidak benar ya silahkan dilewati saja, skip. Semoga bermanfaat. Kemudian jangan lupa thumbs up di video, dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian supaya mereka tahu bagaimana cara bijak dalam menggunakan media mereka masing-masing. Also, subscribe this channel, dan jangan lupa notification bell-nya diaktifkan supaya kalian dapat updatean dari video-video saya yang terbaru. Terima kasih, dah.